Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giti Ratmojo dengan NIM 2023-1122. Saya di sini akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan sedikit mengenai tugas sistem kontrol fuzzy pada kelas A, yang di mana di sini untuk case-nya yaitu Fish Mamdani dengan menggunakan MATLAB. Sistem kontrol fuzzy adalah metode pengendalian yang menggunakan logika fuzzy untuk menangani ketidakpastian dalam suatu sistem. Konsep ini diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965, di mana suatu nilai tidak hanya benar atau salah, tetapi memiliki derajat keanggotaan antara 0 hingga 1. Dengan pendekatan ini, sistem kontrol fuzzy mampu meniru cara berpikir manusia melalui aturan linguistik seperti kecil, sedang, dan juga besar, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem yang kompleks dan non-linear. Sistem kontrol fuzzy bekerja melalui beberapa tahapan utama, yaitu fuzzifikasi untuk mengubah input menjadi nilai fuzzy, kemudian basis aturan atau rule base yang berisi aturan if then, kemudian mesin interferensi untuk menentukan keputusan, dan juga terakhir defuzzifikasi untuk menghasilkan output yang tegas atau CRISP. Proses ini memungkinkan sistem memberikan respon yang fleksibel dan adaptif dibandingkan metode kontrol konvensional. Salah satu metode yang paling populer adalah Fish Mamdani yang diperkenalkan oleh Ibrahim H. Mamdani pada tahun 1974. Metode ini menggunakan aturan linguistik dan menghasilkan output dalam bentuk fuzzy yang kemudian didefuzzifikasi. Biasanya dengan metode centroid. Fish Mamdani banyak digunakan karena mudah dipahami, intuitif, dan mampu mempresentasikan pengetahuan manusia secara langsung dalam sistem kontrol, meskipun membutuhkan komputasi yang lebih besar. Ini untuk pembahasan studi kasusnya. Perkembangan teknologi di bidang elektronik semakin pesat dan dimanfaatkan untuk mempermudah aktivitas manusia, salah satunya pada perangkat televisi sebagai media audiovisual yang banyak digunakan. Dalam penggunaannya, pengaturan volume televisi masih dilakukan secara manual menggunakan remote, sehingga kurang efisien karena harus sering disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan jumlah penonton. Selain itu, penggunaan volume yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan pemborosan energi dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, para penelitian ini dikembangkan sebuah prototipe sistem kontrol volume otomatis menggunakan logika fuzzy metode Fish Mamdani yang mampu menyesuaikan volume televisi berdasarkan kondisi suara lingkungan secara lebih praktis dan efisien. Untuk penelitian ini menggunakan variabel input fuzzy yang diambil dari sensor volume dengan satuan hertz dan variabel keluaran berupa volume televisi dengan satuan desibel, di mana inputnya ada dua. Dia mengambil dari frekuensi dan juga desibel, di mana dia masuk ke fuzzy Mamdani, diproses sehingga jadilah keluarannya volume TV yang bisa mengontrol sendiri nantinya. Di mana setiap variabel dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Berdasarkan kombinasi kedua input tersebut dibentuk 9 aturan atau rule base pada metode Fish Mamdani untuk menentukan output volume secara otomatis. Di mana di sini menjadi 9 aturan, yang dimana untuk contoh yang pertama itu kan jika frekuensinya rendah dan desibelnya rendah, maka volumenya juga akan rendah. Dan yang keempat, kita lihat poin keempat, jika frekuensinya sedang dan desibelnya rendah, maka volumenya juga masih tetap sedang. Kemudian kita lihat poin yang ke-9, jika frekuensinya tinggi dan desibelnya tinggi, maka volumenya akan tinggi. Jadi dia bisa menyesuaikan parameternya itu secara otomatis dengan domainnya itu yang ada rentan domainnya. Untuk hasil penelitiannya sendiri, proses pengujian dilakukan menggunakan rule viewer pada MATLAB untuk melihat hubungan antara input dan juga output. Hasil menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai logika yang dirancang, yaitu ketika nilai frekuensi dan desibel rendah, maka volume TV juga rendah. Sedangkan jika keduanya tinggi, maka volume TV akan meningkat. Grafik hasil pengujian juga memperlihatkan hubungan yang sebanding antara input dan juga output. Misalnya kita lihat untuk grafiknya di sheet ini, yang dimana yang pertama ini ada frekuensi, yang kedua desibel, dan yang terakhir itu output-nya, volume TV-nya.
Untuk kesimpulannya sendiri, di sini prototipe yang dibuat berhasil mengatur volume televisi secara otomatis sesuai kebutuhan. Sistem ini dapat menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan remote, serta meningkatkan kenyamanan karena volume menyesuaikan kondisi lingkungan. Selain itu, sistem juga membantu mengurangi kebisingan akibat volume terlalu tinggi. Jadi di sini dia itu bisa menyesuaikan kondisi lingkungan. Jadi misal rame orang atau ini, nah si volumenya itu bisa menyesuaikan sendiri. Ini untuk referensi-referensi jurnal yang saya ambil. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.